Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita mengawali hari ini, kita akan membaca renungan firman Tuhan di dalam Injil Matius 15 ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat masih ada dan dapat kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam masalah kita dapat berharap kepada Tuhan dan menantikan kuasa pertolongannya dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat arti kata mujizat, mujizat artinya sebuah peristiwa dan kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Sebab itu banyak orang yang tidak percaya akan mujizat. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Saudara, di sini saya mencatat ada 7 hal yang mengawali mujizat. Pertama, mujizat diawali dengan iman. Kita telah membaca tadi Matius 15 ayat 28. Di situ Yesus berkata kepada seorang ibu bahwa besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ketika kita mempunyai iman, maka kita dapat mengalami mujizat Tuhan. Iman membuka pintu keajaibannya dalam hidup kita. Jadi ketika saudara-saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, pertama milikilah iman. Ketika kita miliki iman, kita juga harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus sering membaca kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan membuat iman kita itu bertumbuh. Dan yang kedua, mujizat diawali dengan pertobatan. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Jadi saudara, ketika ada pertobatan dan kita diampuni, maka kita akan mengalami pemulihan serta mujizat dari Tuhan. Dan yang ketiga, mujizat diawali dengan doa. Yakobus 5 ayat 16 bagian B, "Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Saudara, banyak orang yang tidak mengalami mujizat karena tidak mau berdoa, enggan berdoa. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu tetap berdoa. Jadi ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa doa itu besar kuasanya. Dan yang keempat, mujizat diawali dengan tindakan. Matius 14 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Seandainya Petrus tidak bertindak, ia tidak akan mengalami mujizat. Sebab itu saudara-saudara, kita perlu juga untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, melangkah dalam tindakan yang nyata. Jadi ada tindakan ketika kita mau mengalami mujizat, Anda tindakan seperti Petrus. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Mari Petrus, datanglah." Petrus keluar dari perahu dan dia mengalami mujizat. Petrus bisa berjalan di atas air. Dan yang kelima, mujizat diawali dengan kerendahan hati. 2 Raja-Raja 5 ayat 10-14, di situ berbicara tentang Panglima Naaman yang sombong, yang harus merendahkan hatinya terlebih dahulu untuk mengalami mujizat Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan ego kita, sikap tinggi hati kita membuat kita terhalang untuk mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita ingin mengalami mujizat Tuhan, milikilah kerendahan hati. Dan yang keenam, mujizat diawali dengan pengampunan. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub
2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara, di sini kita melihat Ayub bukan sekedar hanya mendoakan sahabat-sahabatnya, tapi ia juga mengampuni sahabat-sahabatnya oleh karena perdebatan yang telah terjadi di antara mereka saat Ayub dalam penderitaan dan mengalami kesusahan. Jadi di sini ketika kita mau melihat mujizat, mengalami mujizat, kita juga memiliki hati yang mau mengampuni. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mujizat diawali dengan ketaatan. Injil Lukas 17 ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, secara logika orang-orang kusta itu wajar apabila mereka bertanya-tanya sehubungan dengan perintah Tuhan Yesus agar mereka menunjukkan diri mereka kepada imam. Padahal saat itu tubuh mereka masih menderita sakit kusta. Tapi saudara, di sini justru kita melihat bagaimana ketaatan mereka kepada perintah Tuhan membuat mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, percayalah bahwa mujizat tetap ada sampai saat ini. Sebab itu mari kita tidak berhenti beriman kepada Tuhan. Kita tidak berhenti berdoa percaya kepada Tuhan. Kita tidak berhenti untuk bertindak. Dan juga mari kita miliki hati yang rendah hati. Ketika kita mau melihat mujizat Tuhan seperti Naaman. Ketika Tuhan merendahkan Naaman, Naaman itu harus mandi di sungai Yordan. Menurut Naaman, sungai Yordan itu adalah sungai yang tidak terkenal. Tapi disitulah ketika Naaman mulai taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Di situ dia mengalami mujizat. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, tetap percaya bahwa mujizat tetap ada sampai saat ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah streaming. Tuhan, apapun keadaan kami, entah kami berada dalam kesakitan dan kelemahan, baik itu dalam keadaan yang susah, mungkin di dalam persoalan, masalah, dalam ketakutan, kekhawatiran, dalam keadaan yang terpuruk, Tuhan, kami tetap mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu karena mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini. Tuhan akan sembuhkan yang sakit, Tuhan akan kuatkan yang lemah, Tuhan akan buka jalan buat mereka yang tertutup jalan, Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera yang mengalami kesusahan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini mulai dari pemimpin sampai kepada bawahan dan setiap mereka yang memerintah Tuhan. Biarlah mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap apapun yang menjadi program-program kerja mereka Tuhan, mereka dasarkan karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, gereja kami Tuhan juga penuh dengan kemuliaan-Mu, dan keluarga kami Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu, dan kami akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.